Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rahma Lestari SPD, asal institusi SMK Negeri 1 Taupa, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Cendrawasih, program studi fisika dengan NIM 2023061156195. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi pokok perubahan energi di kelas 10 TKJB dengan model project based learning. Semoga bermanfaat untuk proses pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa ketua kelasnya dipimpin dulu doanya sebelum memulai pelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita beramal keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan mengecek absen. Siapa yang alfa ini? Ada yang alfa? Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Oke. Nabila Hadir. Winnie Hadir. Intan Salwa. Oke anak-anak, hari ini kita mempelajari materi tentang perubahan energi. Minggu kemarin kita mempelajari tentang perubahan energi, yang mana kita mendapatkan sumber-sumber energi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa kira-kira? Matahari. Kemudian air. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Nuklir. Oke, kemarin kita mempelajari tentang perubahan energi, maka kita akan mengaitkan hari ini tentang pembuatan proyek dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi kita akan menghasilkan kipas angin sederhana yang kita gunakan adalah bahan-bahan bekas. Bagaimana baling-baling pada kipas angin dapat bergerak? Coba siapa yang tahu? Ya, silakan Farel. Karena aliran energi listrik yang mengalir melalui baterai dan disambungkan melalui kabel, sehingga mengakibatkan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Ya, siapa lagi yang lain bisa? Ada yang lain lagi? Coba dari kelompok 1, bisa kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena dia mempunyai energi. Ya, karena mempunyai energi. Berikan dulu aplaus. Kalian lihat sendiri, ini adalah yang pertama, peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal yang membuat laporan tertulis terkait hasil proyek dan kelayakan produknya. Yang ketiga, ya kemarin itu sudah selesai pembuatan jadwal. Jadi kemarin ada untuk penugasan per kelompok. Jadi silakan diantar di depan untuk tugas yang Ibu berikan kemarin. Kalian akan membuat proyek, jadi silakan duduk per kelompok. Yang di depan kalian itu sudah ada alat masing-masing per kelompok, jadi silakan dibuat
Proyeknya yaitu pembuatan kipas angin yang cukup sederhana, jadi sudah disiapkan, silakan dibuat per kelompok. Jadi untuk rencana pembuatan proyek ini, Ibu akan memberikan nilai siapa yang aktif, siapa yang terampil. Jadi kalau yang tidak terampil ya berarti nilainya minim sekali. Jadi silakan membuat apa yang sudah direncanakan kemarin per kelompok. Jadi Ibu akan menilai untuk hasil kinerja untuk proyek ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk pembuatan proyek Ibu akan membagikan LKPD. Jadi tolong dibaca langkah-langkah kegiatan apa saja yang kalian kerjakan. Jadi baca panduan pada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Pasang kedua ujung kabel. Kuat. Bukan begitu. Mana penutupnya? Nah, baru habis itu. Soldernya? Iya, itu yang disolder. sederhana yaitu solder, baterai, pipa PVC, kabel, lem, stik es krim, dinamo Tamiya, dan tutup botol. Langkah-langkah kerja: pasang kedua ujung kabel di kedua ujung dinamo. Pasang dinamo ke tutup botol yang sudah dilubangi bawahnya untuk memasuki kabel. Setelah itu rekatkan dengan lakban dan jangan lupa pastikan kabel masuk ke dalam lubang di bawah tutup botol. Rekatkan tutup botol di ujung pipa
PVC bagian atas lem. Pastikan kabel masuk ke dalam pipa dan keluar melalui lubang bawah belakang pipa. Rekatkan pipa PVC ke permukaan kardus menggunakan lem. Pastikan pipa tertempel sempurna. Pasang satu ujung kabel ke tutup positif. Ingat, jangan salah melekatkan kabel. Pastikan Anda mencobanya terlebih dahulu agar dinamo tidak salah berputar. Lalu pasang penjepit kertas ke tutup negatif. Bengkokkan sedikit kawat tembaga sebagai pengait. Untuk menyalakan kipas, hanya perlu mengaitkan kabel pengait ke penjepit kertas dan sebaliknya. Pasanglah baling-baling ke dinamo, lalu coba nyalakan kipas. Jadi berhasil. Oke, mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan untuk hasil produk dari kelompok 4. Kira-kira ada? Ada. Ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana, saya dari kelompok 1. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa kipas angin bisa berjalan secara otomatis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kenapa ini kipas bisa berjalan? Karena terdapat aliran energi dari kabel dan listrik dari baterai. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Masih ada? Oke, dipersilakan duduk untuk kelompok 4. Terima kasih. Berikan aplaus lagi. Ya, untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan memaparkan? Untuk selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan. Kelompok 1 yang akan memaparkan hasil produk dari kipas angin sederhana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil pembuatan proyek yang akan disampaikan oleh rekan saya Sofi. Persilakan. Ya, baik, terima kasih. Kami akan memaparkan hasil kinerja kami, yaitu kipas angin yang terbuat dari baterai. Retakan tutup botol di ujung pipa PVC bagian atas lem. Kita letakkan di sini. Ini termasuk salah satu tutup botol yang kita potong-potong atau kita gunting dan kita rekatkan bersama lem ke atas dinamo dan pipa. Terus kita rekatkan pipa PVC ke dalam permukaan kardus menggunakan lem, yaitu ini. Ini kardus dan ini dilem. Terus kita rekatkan pipa. Angin merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan suhu di sekitar. Selain itu, pembuatan kipas angin tidak rumit sehingga siapapun juga dapat membuat. Alat yang dibutuhkan tidak memerlukan biaya yang mahal karena alat-alat bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam alat ini, kipas angin berfungsi sebagai pendingin suhu di sekitar maupun PC. Ya, sekian dari presentasi kami. Pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan untuk pertanyaan ke kelompok 1. Dipersilakan. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah ada selain kipas angin yang merubah energi gerak menjadi energi listrik? Ya. Apakah ada selain kipas angin perubahan energi gerak menjadi energi listrik? Silakan dijawab. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu
pemaparan dari kelompok 3 dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Selain baterai, apa saja yang menghasilkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu aki dan matahari. Sekian dari kami, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 dipersilakan untuk duduk kembali. Kelompok selanjutnya dipersilakan untuk mempresentasikan hasil produknya, hasil diskusinya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni pembuatan proyek kipas angin sederhana yang akan dibacakan oleh teman kami. Disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan alat dan bahan cara pembuatan kipas angin sederhana, yaitu solder, kedua baterai, ketiga pipa PC, keempat kabel, kelima lem, keenam stick es krim, ketujuh dinamo Tamiya, dan kedelapan tutup botol. Langkah-langkah kerja kipas angin sederhana. 1. Pasang kedua ujung kabel di kedua ujung dinamo. 2. Pasang dinamo ke tutup botol yang sudah dilubangi di bawahnya untuk memasukkan kabel. Setelah itu rekatkan dan lakban. Dan jangan lupa pula pastikan kabel masuk ke dalam lubang di bawah tutup botol. 3. Rekatkan tutup botol di ujung pipa PVC bagian atas di lem. Pastikan kabel masuk ke dalam pipa dan keluar melalui lubang bawah belakang pipa. 4. Rekatkan pipa PVC ke permukaan kardus menggunakan lem. Pastikan pipa terlem sempurna. 5. Pasang baterai di belakang atas lubang pipa dan rekatkan dengan lakban. 6. Pasang satu kabel ke kutub positif. Ingat, jangan salah meletakkan kabel. Pastikan Anda mencobanya terlebih dahulu agar dinamo tidak salah berputar. Lalu pasang penjepit kertas ke kutub negatif. 7. Dekatkan sedikit kawat tembaga sebagai pengait. Untuk menyalakan kipas hanyalah perlu mengaitkan kabel pengait ke penjepit kertas dan sebaliknya. 8. Pasang baling-baling ke dinamo. Lalu cobalah nyalakan kipasnya. Setelah kami melakukan pembuatan proyek tersebut, kami dapat mengetahui bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak ataupun energi lainnya, sehingga energi listrik sangat berperan di lingkungan masyarakat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 2, dipersilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Pas? Oke, berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Oke, silakan di. Karena dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah-langkah kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita sudah mengetahui tentang apa itu sumber energi, kemudian kita sudah membuat proyek dari bahan yang cukup sederhana, yaitu pembuatan kipas angin. Kemudian kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana pengalaman kalian setelah membuat produk atau proyek yang sudah dilaksanakan, yaitu pembuatan kipas angin sederhana? Kira-kira ada pengalamannya seperti apa? Menyenangkan kah? Ya, bagus. Oke, kalau luar biasa, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. SMK. Luar biasa. Oke, untuk pembuatan proyek hari ini, apa-apa saja kira-kira hambatan yang telah kalian
Dipersilakan. Ya, silakan. Rangka pembelajaran kita pada pagi ini itu yaitu membuat proyek kipas angin mini dan kita mempresentasikan hasilnya. Ya, oke. Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Mungkin ada dari kelompok lain yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Kira-kira ada yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, dipersilakan. Kita dapat mengetahui perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, rice cooker, kompor listrik, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu. Selanjutnya kita dapat mengetahui perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada pengisian aki, baterai, smartphone, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui energi listrik menjadi energi gerak. Dapat mengetahui perubahan energi cahaya menjadi listrik. Dapat mengetahui perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dan perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berbentuk lain. Oke, ada macam-macam energi, yaitu energi gerak, energi panas, energi bunyi, kemudian energi cahaya, kemudian energi listrik, dan energi kimia. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini tentang pembuatan atau membuat proyek kipas angin mini dari bahan-bahan yang bekas atau dari bahan bekas. Ibu akan memberikan kalian tugas, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian dikumpul minggu depan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, untuk tugas ini silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk soalnya silakan dibagi, kemudian jawabannya dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdiri. Kepada Ibu Guru yang telah memberi kita materi hari ini, kami ucapkan terima kasih.